Hari ini saya akan menyampaikan satu firman Tuhan yang saya ambil yang berjudul integritas dalam pelayanan, ya, integritas dalam pelayanan, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan integritas ini sudah otomatis karena bicara di mimbar ini itu pasti integritas Kristen, ya, integritas pelayanan Kristen, ya. Integritas itu apa? Integritas itu artinya terintegrasi, ya, terintegrasi. Jadi saudaraku, kalau orang-orang Muslim, ya, integritas itu artinya apa? Artinya buat dia, ya, hidupnya, perkataannya, kegiatan agamawinya, ya, terintegrasi dengan pengajarannya, ya, dengan ajarannya. Jadi kalau semakin jauh dari ajarannya, maka dia tidak disebut sebagai orang yang berintegritas di dalam konteks Islam, ya. Walaupun kelihatannya baik, tapi kalau kebaikan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara Al-Quran, ya, maka itu dia tidak dapat disebut sebagai orang Islam yang berintegritas dengan ajarannya. Ya, demikian pula aku dengan Buddha, dengan Konghucu, begitu, ya. Jadi aku siapa orang yang memiliki sebuah integritas, ya, di dalam konteks Konghucu, ya, otomatis aku adalah orang yang hidupnya, perkataannya, perilakunya, semuanya itu terintegrasi dengan pengajaran Konghucu. Jadi kalau dia semakin mendekati dan pengajaran itu semakin nyata di dalam kehidupan orang itu, ya, maka orang itu adalah orang yang memiliki integritas dalam kacamata yang namanya Konghucu, ya. Nah, saudara, dalam setiap perusahaan, dalam setiap sekolah dan sebagainya, saya tahu saudara, setiap perusahaan, setiap sekolah, setiap badan-badan tertentu, ya, dia memiliki yang namanya value. Saya nggak tahu kalau di Davam itu ada value nggak? Ya, pasti ada value karyawan dan sebagainya, begitu saudaraku, ya. Jadi apa itu integritas dalam pengertian sebagai karyawan di Davam atau karyawan di tempat di mana saudara bekerja adalah seseorang yang hidupmu sebagai seorang karyawan terintegrasi dengan nilai-nilai. Ya, perilakumu, perkataanmu, tindakanmu, cara kerjamu, semuanya, ya, di dalam konteks hubungan dengan karyawan yang lain, begitu, itu terintegrasi dengan nilai-nilai yang ada di dalam perusahaan itu. Sehingga saudaraku, kalau semakin Anda terintegrasi dengan nilai-nilai itu, Anda adalah orang yang berintegritas. Jadi saudaraku, integritas itu bukan sekedar saudara jangan bohong dan sebagainya, begitu, tapi integritas itu berkaitan dengan nilai-nilai. Ini yang sangat penting. Nah, karena malam ini saudaraku kita bicara konteks Kristen, ya. Nah, apa artinya, ya, kita memiliki sebuah integritas sebagai seorang pelayan yang melayani di dalam konteks Kristen. Nah, saudara, kalau Anda mau cari kata integritas, ya, di dalam Alkitab, saudara, khususnya LAI, tidak akan saudara pernah temukan kata integritas. Apakah kalau demikian, kekristenan tidak pernah mengajarkan integritas? Jadi begini, saudaraku, ya, kalau kita bicara tentang integritas pelayanan dalam konteks Kristiani, saudara, suka atau nggak suka, saudara kembali kepada Alkitab. Nah, sementara di LAI itu tidak ada kata integritas. Ya, saya nggak tahu kenapa, saudara. Ya, tapi bukan berarti Alkitab tidak mengajarkan integritas. Ya, nah, saudara, kata integritas, jadi kita kembali kepada Alkitab, saudara, ya. Jadi bukan apa kata kamus bahasa Indonesia, ya, bukan apa kata definisi orang Islam, ajaran Buddha dan sebagainya, tapi integritas dalam pengertian Alkitab. Nah, seperti di dalam bahasa Yunani, koine, itu bahasa Yunani, koine itu artinya Yunani kuno, Yunani yang dipakai di dalam catatan Alkitab. Kata integritas itu saudaraku ada dua, ya. Yang itu adalah aletes, ya. Yang kedua itu adalah adiaptoria, ya, adiaptoria. Itu dua kata, itu kalau diterjemahkan sebenarnya adalah integritas. Nah, saudara, kata aletes, ya, ini menurut definisi seorang ahli bahasa Yunani yang bernama Thayer, ya. Seorang yang berintegritas itu adalah seseorang yang mencintai kebenaran, seorang yang berbicara kebenaran, seorang yang jujur. Nah, suku kata aletes ini sebenarnya dua kata, yaitu a, negatif artikel itu,
Jadi diterjemahkan sebagai tidak atau bukan. Kemudian kata yang kedua adalah lantano. Ya, lantano itu artinya disembunyikan, yang ditutupi oleh seseorang, bersifat rahasia. Jadi kalau integritas menurut pemahaman secara analisa kata dari bahasa aslinya adalah seseorang yang dia itu tidak menutupi kebenaran dari iman Kristen. Saya tapi ngomong begini, kalau aku ngomong kebenaran, apakah aku dianggap musuh? Jadi dia berani ngomong kebenaran yang berkaitan dengan iman Kristen. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, saudara. Maaf saudara, hari-hari ini banyak orang Kristen kena penyakit penyakit minder non krisis, saudara. Ya. Jadi kalau di tengah-tengah pergaulan, ketika terjadi yang namanya perdebatan atau terjadi interaksi dengan agama lain, saudara, waduh, banyak orang Kristen lebih baik diem deh, kita nggak usah ngomong. Ya, daripada ngomong nanti berdebat ya kita pusing. Iya, ya diem aja deh supaya tidak ada ketegangan begitu loh. Nah, orang kayak begini adalah orang yang memang mungkin dia dia tidak bohong ya, dia itu orangnya bagus begitu ya. Tapi ketika dia tidak berani mengungkapkan kebenaran tentang iman Kristen, dan dia tidak berani untuk bersama-sama kita berdialog tentang iman Kristen, apa yang aku punya, yang aku pahami, sebatas yang aku pahami dan aku ngomong, kalau dia tidak lakukan itu, dia lagi sedang menutupi kebenaran. Nah, orang kayak begini adalah orang yang tidak terintegrasi dengan iman Kristen atau dengan kebenaran. Saya ingin beritahu saudara, segala sesuatu yang tidak terintegrasi dengan kebenaran, Anda tidak akan bisa lepas dari ikatan dosa. Anda tidak akan bisa lepas dari kerapuan hidup, karena kebenaran itu selalu memerdekakan. Jadi berbahagialah saudara yang berani mengungkapkan kebenaran, walaupun itu tidak gampang, walaupun itu mengandung sesuatu yang sangat sulit. Bisa jadi saudara akan mengalami situasi di mana Anda akan menghadapi tekanan sebagainya, tapi percayalah, kebenaran itu selalu menang. Saya ulangi lagi, percayalah, kebenaran itu selalu menang. Sama-sama kita katakan, apa saudaraku? Kebenaran itu selalu menang. Loh, kalau kita punya prinsip kebenaran itu selalu menang, kenapa kita mesti tutup-tutupi kebenaran itu? Kebenaran iman Kristen, kebenaran tentang Yesus dan sebagainya. Kenapa kita mesti tutup-tutupi? Ya, nah itu ya, aletes. Nah, saudaraku, kata aletes itu di dalam Alkitab bahasa Inggris, puji Tuhan, ada kata integritas, ya, integrity, itu ada. Ya, terjemahan NET Yohanes 7:18 berkata seperti ini: The person who speaks on his own authority desires to receive honor for himself. The one who desires the honor of the one who sent him is a man of integrity, and there is no unrighteousness in him. Seseorang yang berbicara tentang otoritas atau wibawa mengharapkan untuk menerima sebuah kehormatan bagi dirinya. Jadi otoritas itu mendatangkan kehormatan buat dirinya. Orang yang punya otoritas selalu dihormati, ya. The one who desires the honor of the one who sent him is a man of integrity. Seseorang yang menginginkan hormat dari seseorang yang mengutus dia adalah seseorang yang berintegritas. Dan di sana tidak ada kepalsuan di dalamnya. Jadi kalau kita membaca ayat ini di dalam bahasa Inggris, ya, atau dengan integritas, integritas itu adalah dasar dari kehormatan. Kehormatan, dasar dari posisi, dasar dari otoritas. Otoritas sehebat apapun, saudaraku, kehormatan sebagus apapun yang dia bangun di atas kepalsuan, satu saat akan roboh. Tidak akan berumur panjang. Satu saat Anda akan kena titel namanya The Hoaxman. Tahu The Hoaxman? Ya. Manusia pembohong, manusia palsu.
Waktu akan menguji semuanya itu. Ya, jadi ini pemahaman dari Alkitab yang pertama, dari aletes, ya. Nah, suku yang kedua adalah tadi adiaptoria. Nah, itu juga diterjemahkan sebagai integritas. Thayer menyebutkan dalam pengertian adiaptoria adalah seseorang yang tidak dapat disuap. Ada seseorang yang sehat ajarannya, seseorang yang murni. Nah, adiaptoria ini saudaraku dari dua kata tadi itu, dari dua kata. Yang pertama adalah a, itu artikel negatif artikel yang artinya tidak atau bukan, dan kemudian diapterio, ya diaptero, saudaraku, yaitu berubah menjadi buruk secara moral, pikiran yang korup secara harafiah, menghancurkan dan membunuh. Jadi seseorang yang punya integritas, dia tidak akan semakin buruk moralnya, semakin cemerlang. Seorang yang memiliki integritas, dia adalah seseorang yang dia tidak akan mengurangi prinsip-prinsip yang sangat penting di dalam elemen berpikir. Dia tidak akan pernah mengurangi sedikit pun, saudara. Kalau Yesus adalah Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya, dia tidak akan pernah kurangi. Dan dia berani tegak berdiri untuk menegakkan Yesus 100% Allah, Yesus 100% manusia. Buat itu, saudara, dia tidak mengurangi sedikit pun. Dan yang menarik begini, saudaraku, ya, kata adiaptoria tadi itu berkaitan dengan menghancurkan dan membunuh. Dengan kata lain, saudaraku, orang yang tidak punya integritas adalah seseorang yang lagi sedang bunuh diri. Dia membunuh masa depannya. Adalah seseorang yang juga bisa membunuh orang-orang yang di sekitarnya. Membunuh itu nggak harus dengan pisau, saudara. Kalau kita mencep begitu, saudaraku, ya, dia mati cepat, saudara. Kalau kita bunuh cep gitu, kita mati cepat. Tapi kalau orang bunuh diri dalam petik dengan cara hidupnya tidak berintegritas, itu MPP. Tahu MPP? Mati pelan-pelan, mengalami penderitaan neraka di dunia ini, saudara. Nah, itu adalah pemahaman dari analisa kata. Dan suatu kata adiaptoria ini satu-satunya itu dipakai di dalam Titus pasal 2 ayat ke-7. Nah, ini diterjemahkan oleh ESV, ya, English Standard Version, mengatakan seperti ini. Always set an example for others by doing good action. Teach with integrity and dignity. Jadi sebuah good action, sebuah tindakan yang baik itu didasarkan pada sebuah integritas, sebuah tindakan yang dikaitkan dengan kebenaran, sebuah kebenaran yang tidak dikorupsi. Dia full menjalankannya, saudara. Wah, ini mah gak gampang. Saya percayalah, ketika Anda menegakkan kebenaran sepenuhnya, tidak ada yang dikorup. Kau bukan lagi sedang membunuh orang, tapi kau lagi sedang membunuh kejahatan. Kau bukan lagi sedang membunuh harapan masa depan, saudara, tapi engkau lagi sedang membunuh hal-hal yang menghalang, yang menghambat sebuah pengharapan dalam hidup seseorang. Seorang yang berintegritas secara Kristen itu sedikit sekali, saudara. Tapi saya beritahu saudara, cukup dengan orang Kristen yang sedikit yang punya integritas, dia mampu memberikan kehidupan buat orang-orang, sehingga orang-orang itu mempunyai pengharapan, mempunyai masa depan, mempunyai kekuatan untuk bersama-sama menghadapi setiap pergumulan dalam hidup ini. Setelah saya berdoa, dari jutaan orang warga kota Surabaya, anak pemuda di sini adalah orang-orang yang berintegritas. Amin. Anda adalah seseorang yang hidupmu, perilakumu, perkataanmu, dan seluruhnya terintegrasi dengan kebenaran. Tidak kau campur, sepenuhnya kau terikat dengan kebenaran Kristus. Ada amin?
Nah, ini saudara mesti paham dulu nih. Kalau Anda nggak paham ini, suatu ya memang ini agak berat nih kalau bicara integritas nih. Ya, saya lagi sedang pikiran dulu nih gimana ini anak muda ini. Saya bukan lagi sedang berhadapan sama mahasiswa yang biasa saya ngajar ini. Waduh, ini ya gimana ini suatu ya. Oke, saya coba ambil yang sederhana, yang substansi untuk diberikan kepada saudara. Ya, nah sekarang akan belajar nih, kan kita kan sudah dapat definisinya, sesuatu yang sangat esensi begitu loh. Nah sekarang pertanyaan begini, bagaimana kita mempraktekannya? Siapa orang yang berintegritas dalam pelayanan Kristiani? Ya, dalam pelayanan Kristiani, saudara. Nah, saya ambil satu ayat aja, ya 1 Timotius 4 ayat yang ke-6. Siapakah orang yang berintegritas secara Kristiani? Siapakah seseorang pelayan Kristen yang berintegritas? 1 Timotius 4 ayat 6. Yuk, kita baca sama-sama. Ya, 1 Timotius 4 ayat 6. Jadi kalau kita membaca ayat ini, saudara, kita belajar integritas orang Kristen itu bukan berbicara tentang jangan bohong dan sebagainya. Lebih dari itu, saudara. Ya, kita baca ya. 1 Timotius 4 ayat 6. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Yang telah kau ikuti. Itu dipakai kata akluteito. Jadi mengikuti itu bukan sekedar mengikuti dari jauh, tapi supaya lebih gampang deh, contoh Pak, maju Pak. Ini akluteito nih ya. Nih ya, akluteito. Ya, oke, kamu di situ. Ya, ikuti saya. Oke. Ini mah enak. Gampang. Ya, coba sekarang ikuti saya. Ya, ikuti saya. Pegang saya, kuat-kuat ya. Yang saya kuat udah ya. Siap ya? That is akluteito. Terima kasih. Jadi dia mengikuti ini dari jauh, tapi betul-betul nempel. Jadi terintegrasi dengan Yesus Kristus, dengan pokok-pokok iman, dengan Yesus Kristus, dengan hal yang baik, kalos, dengan pokok-pokok iman, dan dengan ajaran yang sehat. Dia terintegrasi. Oke, sekarang coba kita lihat satu demi satu, saudara ya. Coba nanti Anda cek baik-baik. Apakah saya adalah orang yang sebagai seorang pelayan dalam konteks pelayanan, saya adalah seorang pelayan Tuhan yang memiliki integritas nggak dalam terang kacamata Kristen? Dalam terang kacamata Alkitab. Anda mungkin bisa memiliki integritas dalam perusahaan saudara sebagai seorang karyawan, tapi belum tentu setelah Alkitab. Belum tentu dalam arti buat saya adalah Alkitab selalu lebih dalam, lebih mulia nilai-nilainya. Oke, sekarang kita satu demi satu ya. Yang pertama, seorang yang disebut pelayan Tuhan yang berintegritas adalah seseorang pelayan yang berpusatkan kepada Kristus. Yuk sama-sama kita katakan, berpusatkan kepada Kristus. Kata pelayan di sini waktu itu dipakai kata diakonos. Ya, diakonos itu secara harafiah adalah orang karyawan lah, saudara ya, orang yang sederhana, pelayan meja, saudaraku. Dia adalah seseorang yang membawa makanan, membawa minuman gitu ya di meja tamu. Orang yang sederhana. Nah, seringkali orang salah paham. Nah, banyak saudaraku ya, orang membaca ini secara harafiah. Jadi kalau orang Kristen yang terintegrasi, yang punya integritas dalam pelayanannya, nggak boleh punya mobil mewah. Orang ini mesti sederhana, naik sepeda gitu loh. Iya. Nggak boleh naik pesawat terbang. Kalau yang dari Jakarta, mestinya naik apa? Naik bus. Gitu loh. Ya, sederhana gitu ya.
Nggak boleh punya uang banyak di bank, secukupnya aja. Nah, ada gereja-gereja yang model kayak begini, jadi pemimpin-pemimpinnya itu tidak boleh orang-orang yang yang mewah begitu sebagainya, begitu ya. Ini secara harfiah, saudara. Tapi saya hati-hati kalau kita menafsir secara harfiah ya. Jadi kalau kita secara harfiah, saya kalau pakai baju batik begini, saya datang dengan pesawat Garuda dan sebagainya. Saya bukan orang yang punya integritas dalam soal pelayanan secara Kristiani. Karena saya adalah orang yang mungkin pandangan orang tentu, wah ini mewah ini. Ya tidak sesuai dengan kata diakonos. Saya kok nggak melihat itu secara harfiah ya. Saya ingin katakan begini, radikalisme itu selalu muncul dari pandangan saudara terhadap Alkitab secara harfiah. Itu bahaya. Karena begini saudara, karena yang namanya diakonos itu bukan sekedar diartikan secara harfiah seorang pelayan yang sederhana, yang gajinya kecil, begitu ya, yang melayani meja, begitu. Bahkan kadang-kadang nggak punya gaji, begitu loh. Tapi yang namanya diakonos ini saudara itu mempunyai arti lagi. Yang kedua, nah ini penting nih, seorang pelayan dari seorang raja. Saya ulangi lagi, seorang pelayan dari seorang raja. Jadi suatu keberhasilan hidupnya bukan persoalan saya punya uang banyak atau tidak punya uang banyak. Persoalannya bukan pada posisi saya sebagai seorang manajer, direktur atau seorang karyawan biasa. Tapi sebuah kehormatan, kebanggaan saya karena saya adalah seorang yang melayani Tuhanku, Kurios. He is my King, Jesus. Dia terhormat bukan karena uangnya. Jadi begini, you mau punya uang sedikit, mau begitu sederhana, mau pakai baju yang sederhana, robek-robek, mungkin pelayanan begitu saku ya. Tapi kalau kamu konsepmu bukan melayani Kristus, Anda nggak punya integritas. Ada sesuatu yang salah di situ. Ini penting sekali untuk kita bisa memahami seorang diakonos yang melayani Kristus. Dia katakan pelayan Kristus yang berpusatkan kepada Kristus. Saya tidak tahu apa yang memotivasi saudara melayani. Dan dari motivasi itu, saya bisa tahu apakah Anda itu adalah orang yang punya integritas atau tidak di dalam sebuah pelayanan Kristiani. Saya tidak tahu apa yang mendorong saudara untuk memberi, misalnya dalam perpuluhan atau dalam persembahan-persembahan yang lain. Saya tidak tahu apa yang mendorong. Tapi ketika engkau berbicara tentang apa yang menjadi motivasi itu, jadi saya bisa tahu nanti apakah Anda adalah seseorang yang memiliki sebuah integritas dalam soal pemberian yang terintegrasi dengan Kristus atau tidak. Saudaraku, Rasul Paulus dia menulis surat Galatia. Salah satu tantangan yang terbesar dari orang-orang Kristen di Galatia adalah mereka sebagai orang Kristen percaya pada Yesus, tapi hidupnya masih terintegrasi dengan hukum Taurat. Itulah sebab Paulus bilang begini, kamu jangan dikenakan lagi dengan kuk perhambaan. Jadi begini saudara ya, jemaat Galatia itu saudara ya menghadapi dua ekstrim yang sangat besar. Ekstrim pertama adalah ekstrim legalistik. Jadi saya mesti ngikuti aturan itu segala-galanya. Jadi kalau saya tidak mengikuti aturan, maka saya melanggar aturan, maka saya bisa kena denda, maka saya bisa kena murka, maka saya bisa kena kutuk. Kalau saya mengikuti aturan, maka saya diberkati. Kalau saya memberikan perpuluhan, maka saya diberkati. Hati-hati saudara. Kalau hamba Tuhan yang bilang, kalau melalui perpuluhan itu segala-galanya dan Anda diberkati, hamba Tuhan itu tidak memiliki integritas. Dia tidak terintegrasi dengan baik-baik di dalam pengajaran Alkitab yang sehat. Itu saya nggak tahu apa yang menjadi drive saudara begitu loh. Saya masih ke gereja nih. Kalau nggak ke gereja nanti saya takut dikutuk, jadi susah.
gitu ya. Saya mesti cari cewek, cari cowok yang seiman gitu ya. Kalau enggak, wah nanti saya akan bermasalah masa depannya. Jadi drive-nya apa? Aku takut aturan. Tapi sisi lain aku jemaat Galatia itu aku ekstrem sebelah. Hukum apa? Hukum antinomian. Ya sudah, sebebas-bebas ya, lu mau beri nggak beri, gua nggak peduli sama lu punya motivasi. Mau kasih nggak jadi masalah kok. Aku mau dapat pacar orang Islam, dapat orang Katolik, nggak jadi masalah. Itu namanya antinomian, kebalikannya. Makanya suatu Paulus bilang gini, kamu harus hidup di dalam hukumnya Kristus. Jadi suatu Kristuslah yang menjadi drive, menjadi dorongan saudara untuk memberi. Kristuslah yang menjadi drive untuk melihat dirimu sebagai orang yang berharga. Saya berharga bukan oleh karena mentaati hukum Taurat, tapi saya berharga oleh karena Kristus telah mati dan bangkit buat aku. Nah, ini penting saudara. Sorry ya, saya mungkin kalau ngajarnya agak dalam nih saudara, supaya saudara memiliki akar yang kuat begitu loh, nggak mudah digoncangkan oleh apapun. Saya rindu suatu anak-anak muda kita di tempat ini, saudara saya, yuk kita terintegrasi dengan ajaran Kristus. Saudara, apa yang membuat engkau datang ke gereja? Karena Kristus kah? Atau karena ada yang lain? Saya satu kali saudara di rapat kepemimpinan, saya tanya sama mereka, ini orang-orang yang nggak lama datang ke gereja begitu ya, lama datang ke gereja. Saya tanya sama mereka, apa sih penyebabnya? Ya penyebabnya karena dibesukin. Oke. Saya tanya yang kedua, loh kalau itu dibesukin, kamu akan ngomong apa? Dia ngomong begini. Ya sih Pak, biasa kalau saya besuk Pak ya kepada orang-orang yang udah lama nggak ke gereja, yuk kita ke gereja. Kamu udah lama lu nggak ke gereja lu. Inget lu, di gereja ada Pak Hengki yang khotbah lu. Inget lu, di gereja lu nanti, kadang-kadang ada gereja tertentu ya, nanti tuh di gereja tuh, ada bintang film yang kesaksian dan sebagainya. Saya dalam hati saya diam aja saudara. Oke, gitu ya. Baik. Saya minta nanti Selasa 3 orang ikut saya besok. Saya pengen tahu siapa yang datang ke gereja. Udah lama nggak ke gereja. Oh gitu ya Pak Hengki ya. Udah. Akhirnya saya turun ke lapangan, saya pergi ke 1 jemaat, 2 jemaat, 3 jemaat yang nggak ke gereja. Saya suruh, ayo kamu ngomong. Kamu kenapa udah lama nggak gereja? Ayo ke gereja dong. Ya kita dengar khotbah, ayo kita sama-sama beribadah dan sebagainya begitu. Jadi saudaraku, motivasinya apa? Membawa orang itu kepada gereja, bukan membawa Yesus kepada dia. Waktu saya dengar begitu, langsung saya selip, saya potong. Oke. Thank you ya, kamu sudah ajak orang ini ke gereja. Ya, tapi sorry loh, saya sih sebagai pendeta, ya maaf ya, saya ngomong nih ya, maaf ya, saya nggak mau ajak kamu ke gereja. Kaget suruhku semuanya, pada terkejut. Hah? Saya tidak mau ajak kamu ke gereja. Ini kelihatannya nggak ke gereja, itu senang banget coba wajahnya. Kalau tadi tertuduh gitu, kenapa kamu mau gereja? Kenapa kamu mau gereja? Kenapa kamu mau gereja? Waduh, tuh mukanya tertuduh saudara. Saya langsung intervensi, ini pendeta kan di atasnya mereka kan. Saya bilang, saya datang ke sini bukan ajak kamu ke gereja. Kalau saya ajak kamu ke gereja, berarti kekuatan kamu ke gereja itu berdasarkan ajakan saya. Saya bilang sama dia, saya datang ke sini bukan ajak kamu ke gereja. Saya datang ke sini membawa Kristus padamu, supaya kamu tahu siapa itu Yesus yang mengasihimu. Saya nggak tahu kelelahan apa yang kamu sedang hadapi hari ini. Apa yang membuat engkau bermasalah? Kau mungkin merasa malu kamu nggak ke gereja dan sebagainya dan sebagainya. Hari ini saya ingin katakan, dengan kehadiran saya di tempat ini, saya lagi sedang mewakili Kristus, bahwa Kristus menerima kamu apa adanya, merangkul kamu apa adanya. Kami tidak akan pernah membuang kamu. Itulah hati Yesus.
As a simple itu. Sesimpel itu. Minggunya ke gereja, saudara. Bukan karena saya suruh ke gereja. Minggunya ke gereja. Waktu saya tanya, kenapa kamu ke gereja? Iya, waktu pendeta Hengki datang, saya tuh rasain minder ke gereja. Ekonomi saya mulai ambruk sejak COVID ini. Tapi ketika Pak Hengki datang ke gereja, waktu Pak Hengki ngomong bahwa Kristus hadir di tengah-tengah kesulitan saya, menerima apa adanya, kayaknya ada roh yang membakar saya untuk saya datang ke gereja. Begitu loh saudara. Itu pelayan yang terintegrasi dengan Yesus. Hari-hari aku banyak banyak pemimpin-pemimpin gereja yang khawatir ya tentang gerejanya, mulai mulai sedikit tergoncang, mulai jemaatnya makin dikit gara-gara COVID dan sebagainya. Waduh saudara, saya mah tenang-tenang aja saudara. Ya, kenapa saya tenang saudara? Karena saya punya konsep begini, lu gereja itu punya siapa? Gereja itu bukan punya Hengki Setiawan, bukan punya Pak Aswin. Yang dirikan gereja itu adalah Kristus. Di atas batu karang inilah akan kudirikan eklesiaku, gerejaku, dan alam maut tidak dapat mengambilnya. Saya tenang saja saudara. Dan saya katakan kepada jemaat, menghadapi goncangan-goncangan ini, mari bersama-sama kita lebih bergantung kepada Kristus yang adalah pendiri gereja. Jangan gunakan kekuatan kita, tapi Kristus. Itu baru pemimpin yang terintegrasi dengan Yesus. Oke, kita lihat yang kedua ya, cepat saja saudara ya. Pelayan yang baik. Jadi untuk Kristus dasarnya. Jadi kalau nggak ada Kristus, you are not Christian. Kamu bukan Kristen, kamu bukan Kristen saudara. Ya, ini menjadi dasar saudara ya. Yang kedua adalah setelah Kristus adalah pelayan yang baik. Jadi begini saudara ya, pengajaran tentang Kristus, tentang keselamatan, anugerah Kristus itu bukan membuat saudara menjadi orang yang tadi antinomian. Sembarangan gitu, oh mentang-mentang Yesus Tuhan saya, terima saya apa adanya, saya punya hidup yang kekal, lalu saya sembarangan. Tidak bisa saudara. Orang yang mengenal Kristus jangan semakin hidup lurus. Orang yang mengenal Kristus dan dilawan oleh Kristus, dia semakin mau hidup lebih baik. Itu seorang pelayan Kristus yang baik, pelayan yang baik. So kata baik itu dipakai kata kalos. Kalos itu mempunyai arti dia memiliki sebuah hidup yang bersumber dari alasan-alasan yang terdapat dalam hatinya yang murni. Dia adalah seseorang yang layak untuk menerima kehormatan karena dia memiliki moral yang baik. Sebuah moral yang bersumber dari hati yang murni. Kenapa murni? Karena di dalamnya ada Yesus. Jadi sebuah moral bukan karena hukum Taurat, bukan karena agama, bukan karena boleh ini atau tidak boleh ini, bukan tapi karena Yesus. Saudara, sekali lagi saya ingin tanya, apa yang membuat kau datang ke tempat ini? Apa yang membuat engkau melayani di tempat ini sebagai pemain musik? Ya termasuk saya sebagai pembicara. Saya selalu bilang sama Tuhan, kalau saya melayani Betani itu semata-mata karena saudara PK, Tuhan kau tutup jalan saya. Saya lebih baik susah daripada hati saya tercemar. Saudara, ada sebuah pergumulan sangat berat dalam hidup saya ketika saya mengambil keputusan untuk kembali lagi ke gereja lokal. Saya diminta, tapi bukan di gereja di Taman Kencana, tapi di gereja Depok. Itu gereja di pinggiran kali, saudara. Sebuah tempat yang kecil, jemaatnya kecil, saudara. Beda apa? Betani, saudara. Saya tahu ketika saya mengambil keputusan untuk pelayanan di situ, gak gampang, saudara. Gak gampang. Tapi disitulah hati saya teruji, saudara. Waduh, saya mesti potong ini. Saya mesti potong ini nih. Saya potong ini. Waduh, itu pergumulan luar biasa, saudara. Saya bilang, Tuhan, berikan saya kekuatan. Tuhan ajarkan saya melayani bukan karena uang, tapi saya melayani karena saya ingin taat padamu yang meminta aku untuk pelayanan di sebuah gereja yang kecil di pinggir kali. Tuhan tolong saya. Hatinya murni, saudara. Kau datang karena apa? Karena pacar. Karena saya cantik di sini. Kau melayani karena apa?
karena hanya untuk mengisi waktu, atau hanya sekedar menyalurkan hobi, atau supaya semakin lebih semakin lebih tampil, itu nggak salah. Tapi kalau itu menjadi motivasi utamamu, Anda bukan orang Kristen yang berintegritas dan semua pelayanan. Kenapa kau melayani? Karena Kristus telah mati bagiku. Jadi bentuk pelayanan itu karena itu menjadi sebuah ungkapan rasa terima kasih yang begitu besar kepada Kristus yang telah mati bagiku, yang telah menebus aku, yang oleh karena namanya aku menjadi anak-anak Allah. Itu baru keren, saudara. Keren banget itu. Kalaupun gak dapat pacar, enggak apa-apa. Kalaupun di gereja ini aku kehilangan seorang ahli taksir, enggak apa-apa. Yang penting pelayanan bagiku adalah bentuk terima kasihku kepada Kristus. Persembahanku adalah bentuk terima kasihku kepada Kristus. Oke, selanjutnya cepat saja. Yang ketiga, seorang yang memiliki integritas dalam pelayanan adalah seorang yang pelayan yang terdidik dalam pokok-pokok iman. Pada zaman Paulus menulis ini, waktu itu gereja berhadapan dengan dua ajaran yang lagi sedang menghantam orang-orang saat itu. Apa saudara? Yaitu Allah Tritunggal. Yang kedua apa saudara? Yesus bukan manusia atau hanya Allah saja, atau Yesus manusia tapi bukan Allah. Itu satu lagi sedang menghantam gereja, saudara. Tapi hari ini saudaraku, ajaran-ajaran kayak begitu udah nggak bisa. Ya sangat kecil pengaruhnya, saudara. Tapi hari-hari ini saya beritahu saudara, ada banyak orang Kristen, saudaraku, ambruk bukan persoalan ajaran bidat, tapi pokok-pokok iman soal seksualitas, soal keuangan, soal bagaimana engkau bekerja di perusahaan. Saudaraku, saya dalam satu tahun ini habis-habisan menggembleng jemaat. Satu, dalam soal biblical portrait of marriage. Yang kedua, dalam crown financial ministry. Yang ketiga, dalam calling, dalam panggilan pekerjaan. Habis-habisan saya kasih pokok-pokok iman Kristen supaya mereka tahu bagaimana relasi dengan seks. Yang kedua, bagaimana mereka tahu relasi dalam soal keuangan. Yang kedua, dalam soal pekerjaan. Tiga ini, saudara. Saya latih mereka agar mereka terintegrasi dengan kebenaran, sehingga tidak menjadi seks yang disusupi oleh ajaran-ajaran dunia. Itu betul-betul murni, saudara. Oke, ya, soal pokok iman. Yang terakhir, yang keempat, pelayanan yang terdidik dalam ajaran sehat. Ya, seorang pelayan yang terdidik dalam ajaran sehat. Singkatnya begini, saudara, ya. Apa itu ajaran sehat? Gampang sekali. Ya, ini ada dua prinsip. Atau kalau saudara ya, dua prinsip. Yang pertama adalah bukan semata sola scriptura, tapi total scriptura. Bukan semata hanya Alkitab, tapi keseluruhan Alkitab. Karena begini, saksi Yehova itu pakai Alkitab. Tapi dia hanya cuma 1 ayat 2 ayat. Itu keliru. Makanya sebagai orang Kristen harus apa? Bukan sekedar hanya Alkitab, tapi keseluruhan Alkitab. Sebuah kesimpulan dari 1 ayat mesti diuji oleh ayat-ayat yang lain. Nah, makanya kalau Anda nggak ikut som, pusing Anda. Ikut som dong, masih ada som tadi. Ikut som, supaya Anda belajar apa artinya keseluruhan Alkitab. Yang pertama, ya. Yang kedua, misalnya yang kedua, ini simpel aja. Yang kedua, selalu mendatangkan kesehatan, namanya ajaran sehat, betul nggak? Ya masih sehat lah, sehat dalam seks, sehat dalam pergaulan, sehat dalam keluarga, sehat dalam berbangsa dan bernegara. Ajaran apapun, saudaraku, yang membuat saudara akhirnya menikmati seks bebas, ajaran apapun, saudaraku, yang membuat keretakan bangsa Indonesia, sehingga akhirnya terjadi ketegangan, saudara, itu mah bukan Kristiani, saudara. Jadi ukuran adalah sehat. Kamu punya hubungan yang sehat nggak suami istri? Punya hubungan yang sehat nggak dengan perusahaanmu? Punya hubungan yang sehat nggak dengan apa? Dengan keluargamu, dengan orang tuamu?
Punya hubungan yang sehat gak dengan pacarmu? Punya hubungan yang sehat gak? Sehat itu selalu membangun. Saya berdoa, kita semua menjadi orang Kristen yang memiliki integritas, yang terintegrasi dengan ajaran yang sehat. Indonesia lagi sedang sakit. Kita butuh orang-orang Kristen yang berdiri tegak untuk membuat perusahaan sehat, politik sehat, ekonomi sehat, pergaulan sehat, keluarga sehat. Kita butuh orang-orang Kristen yang seperti ini. Oke, saudara, saya ingin tutup khotbah saya dengan segitiga ini, ya. Silakan dimunculkan segitiga ini. Apa itu integritas Kristiani, saudara? Dasarnya adalah Kristus. Tidak boleh pada moral, tidak boleh pada hukum Taurat, tidak boleh pada aturan, tapi dasar Yesus. Yang kedua, jangan lompat ke pokok iman nih. Yang kedua, karena Yesus itulah yang membuat engkau menjadi orang yang noble, orang yang berharga, orang yang agung. Jadi engkau menjadi orang yang agung bukan karena pengajaran, bukan karena pokok-pokok iman. Setelah engkau menjadi orang yang agung, adalah tempat engkau belajar. Betul dong? Supaya keagunganmu itu betul-betul enggak terhalangi oleh segala kelemahanmu. Ayo belajar pokok-pokok iman. Saudara adalah orang yang agung, adalah cocok kalau saudara itu belajar hal yang sehat untuk menyehatkan orang. Nah, ini segitiga itu, satu ya, nggak boleh kebalik-balik. Terakhir, yuk kita lihat sama-sama, kita baca satu ya. Mungkin Anda bisa melupakan semua poin-poin khotbah saya, tapi ini bisa menjadi sebuah standar yang paling penting, saudara. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Integritas pelayanan Kristiani adalah jendela kehidupan yang membawa orang lain dapat melihat Kristus melalui pelayanan Anda. Seberapa lama pun Anda jadi orang Kristen, mungkin ada pengurus mau di gereja dan sebagainya, tapi kalau dirimu tidak bisa menjadi jendela yang membuat orang melihat Kristus, Anda bukan orang Kristen yang berintegritas. Kalau orang itu hanya bisa melihat dirimu, hebat ya dia, pendeta ini ya, hebat ya, luar biasa ya, pengikutnya banyak ya. Pendeta ini tidak punya integritas. Siapapun yang melayani, mau dia pendeta, mau dia diaken, pemain musik, semuanya, kita harus menjadi jendela yang terbuka. Bukan aku yang dilihat, tapi siapa yang dibakar, yaitu Yesus. Berikan Tuhan sejahtera. Amin. Saudara boleh melupakan Niki Setiawan. Saya mah gak peduli itu, ya, gak jadi masalah buat saya. Tapi Anda jangan pernah melupakan Kristus. Amin. Yuk, mari kita berdoa.